membuat saya dekat dengan surga dan menjauhkan saya dari neraka. Jadi orang ini minta kepada Nabi supaya Nabi menyampaikan atau mengatakan amal, mengabarkan amal yang dengan amal tersebut pelakunya dijadikan ahli surga dan dijauhkan dari neraka. Jadi orang ini pengen tahu gitu, pengen dikasih tahu, minta dikasih tahu sama Nabi. Amal apa yang bisa menjadikan sebab ahli surga dan dijauhkan, dihindarkan dari neraka. Fakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau baginda Nabi pun berhenti sejenak. Jadi menahan kendali kendaraannya. Ya, menahan kendali kendaraannya. Diam beliau. Sumanada rafi ashabi. Lalu beliau ngelirik para sahabatnya yang ikut menyertai perjalanan beliau. Ngelirik melihat. Misalkan kalau para sahabatnya di belakang melihat. Sumakola. Lalu beliau berkata, la taddu fika hadha aw laqad hudiya. Kalau bahasa kita, sungguh orang ini sudah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain orang ini sudah mendapatkan hidayah. Jadi beliau sambil ngomong bicara seperti itu, ngomong seperti itu, ngelirik kepada sahabat. Ini orang yang dapat taufik dari Allah. Berkata lagi, bagaimana? Apa yang beliau kata, yang Anda katakan itu? Apa yang Anda katakan itu? Fa'adaha. Lalu beliau pun mengulangi perkataannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Amal yang bisa mendekatkan kamu kepada surga dan menjauhkan kamu dari neraka, dan kamu dirikan sholat atau tegakkan sholat. Kenapa kalimatnya tukimu? Koma yakumu. Artinya tidak takmalu sholat. Karena sholat tuh nggak ada tawar menawar, mau tidak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, mood nggak mood, harus, nggak bisa berdiri duduk, ya kan? Bisa, nggak bisa duduk sambil berbaring, rebahan. Kamu tegakkan sholat. Dan sebaik-baiknya, afdolnya, orang yang duduk menjalankan sholat tapi masih bisa berdiri dan berdirinya harus dengan penopang, maka utama dengan berdiri. Berdiri tanpa penopang udah nggak bisa, bisanya duduk. Tapi kalau berdiri dengan penopang, dengan pegangan bisa, maka lebih utama tetap berdiri walaupun harus dengan penopang. Dan penopang ini bisa orang, bisa benda. Benda misalkan tongkat, boleh sholat sambil pegangan tongkat. Supaya bisa berdiri tegak itu dia pegangan tongkat, boleh. Nggak ada tongkat, bisanya dipegangin orang. Nggak ada yang ikhlas berdiri
cukup dipegang oleh orang sholat, adanya dengan harus dikasih upah. Maka lebih utama kalau memang mampu itu memberi upah orang supaya bisa pegangan di sholat berdiri. Waktu kimus sholat, penting sholat ini jalankan sebaik-baiknya. Afdolnya itu bagi orang yang mampu al-qiyam, berdiri. Waktu zakat, ulangi, satu, beribadah kepada Allah dan tanpa menyekutukan Allah dengan apapun, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, watasilu ar-rahmah. Perhatikan, kamu sambungkan silaturahim kamu, kamu bina keharmonisan dalam keluarga kamu. Rasulullah memposisikan silaturahim setelah zakat. Dan zakat, sholat ini kita tahu rukun-rukun agama, rukun-rukun Islam, dan Islam adalah termasuk daripada rukun agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan silaturahim. Silaturahim bukan termasuk amal-amal fadilah biasa, tapi termasuk amal pokok dalam syariat Islam. Yang kenyataannya banyak kita ini terabaikan. Termasuk amal pokok, amal utama dalam ajaran kita dalam syariat Islam. Sehingga Rasulullah menyebutnya setelah menyembah Allah, kemudian sholat, zakat, dan beliau menyebut silaturahim. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan silaturahim. Da'in nakah. Lalu kata beliau kepada orang itu, sudah lepaskan ontaknya, kendaraannya, sudah lepasin, sudah sana. Beliau ngomong ke orang tadi yang minta, yang bertanya, bukan bertanya ya, yang minta diberi nasihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wapi riwayatin, dalam versi riwayat lain redaksinya bukan watasilu ar-rahmah, tapi watasilu rahmi. Beda beda redaksi, tapi tujuannya sama. Kamu jalin kekeluargaan kamu, kekerabatan kamu, keharmonisan dalam keluarga kamu. Kamu jaga hubungan silaturahim kamu tidak putus. Falamma adbara, ketika orang ini sudah berpaling membelakangi beliau, kalau orang sudah bilang sangges orang tersebut nukangan, artinya berpaling, mau pergi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang ada saat itu, yang ikut bareng sama beliau. Apa kata beliau? In tamassaka bima amartu bi dakhala jannah. In tamassaka bima amartuhu bi dakhala jannah. Kalau dia benar-benar megang apa yang aku perintahkan kepada dia, masuk surga dia. Ini beliau bicara seperti itu
setelah orang tersebut berpaling dan beliau mengarahkan pembicaranya kepada para sahabat. Kalau kalau dia benar-benar ngejalanin yang Allah perintahkan sama dia, masuk surga dia. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba amati berapa amalnya yang disampaikan Rasul. Menyembah Allah dan tanpa menyekutukan dengan apapun, sholat, zakat, silaturahim. 4 berarti ya. Masuk surga dia. Berarti sebagaimana tadi dikatakan, silaturahim itu termasuk pokok dalam ajaran kita. Nggak boleh disepelekan. Dan jangan sampai salah prioritas dengan amal yang lain yang sifatnya fadhailul amal. Amal-amal fadilah, amal-amal tambahan. Dan silaturahim ini fardu ain. Tidak bisa terwakili oleh yang lain. Adik kakak ada 5, yang 2 nih akur, yang 3 enggak, tidak mewakili dengan yang 3. Paham ya? Harus masing-masing pribadi menjalankannya. Ulangi, intamassaka bima amartuhu bi tahala jannah. Jika dia benar-benar memegang teguh apa yang aku perintahkan kepada dia, kata Nabi, dakhala jannah. Apa yang beliau perintahkan tadi? Yaitu 1, beribadah kepada Allah dan tanpa menyekutukan dengan apapun, jalankan sholat, mengeluarkan zakat. Dan zakat ini terbatas bagi yang mampu dan sudah sampai nisab, ya kan? Artinya tidak berlaku secara umum, masing-masing individual, tapi silaturahim mau kaya, mau punya, mau enggak, tetap harus. Bisa dipahami? Insyaallah ya. Dakhala jannah. Udah Rasulullah udah langsung mengatakan dakhala jannah. Masuk dia dalam surga. Wa Tabrani, kemudian Imam Ghazali menyampaikan riwayat hadis lagi dari Imam Tabrani. Kata beliau, yang Tabrani juga meriwayatkan bi isnadin hasan, dengan isnad yang bagus. Redaksi hadisnya yaitu adalah innallaha la yu'ammiru bil qaumi diyara wa yunmi lahumul anwala wa ma nadaru ilaihim mundu khalqihim bugdan lahum, atau mundu khalaqahum bugdan lahum. Kila wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Qala bisillatihim arhamahum. Sesungguhnya Allah pasti akan memakmurkan rumah-rumah yang dimakmurkan oleh Allah. Dalam bahasa kita makmur itu sejahtera, ya.
sejahtera, rumah-rumahnya sejahtera, tentram, ayem, harmonis, rezekinya diberi keberkahan dalam berbagai hal, rezekinya segala macam. Allah tentu akan memakmurkan rumah-rumah dan mencukulkan itu apa? Menguntungkan menambahkan harta-hartanya, dan Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan marah. Artinya Allah tidak akan murka kepada mereka. Lalu dikatakan, ada yang nanya kepada beliau, wa kaifa dzaka? Bagaimana itu bisa seperti itu? Apa yang membuat mereka rumah-rumahnya sejahtera, rezekinya bertambah, melimpah, dan Allah ridho kepada mereka? Tidak marah berarti ridho kan? Ada yang nanya tuh, bisa seperti itu bagaimana? Kata yang nanya kepada beliau, wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Qala, lalu beliau menjawab, bisillatihim arhamahum, karena silaturahmi mereka. Silaturahmi mereka, keluarganya akur, harmonis, tidak ada pertentangan, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, satu sama lain saling menghargai, saling mengasihi, menyayangi, yang di bawah, yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Derajat tua secara umur atau derajat tua secara nasab, muda secara umur atau muda artinya di bawah secara nasab. Lalu bagaimana caranya ketika terjadi masalah antara dua pribadi dalam satu keluarga? Mudah, gampang, kembalikan pada kisah awal yang Rasulullah katakan, dalam majlisku tidak boleh ada orang yang putus silaturahim. Siapa yang saat itu bangkit? Siapa yang didatanginya? Seorang ponakan datang mendatangi bibinya atau pamannya. Berarti yang bawahan yang harus datang kepada yang di atas dia. Paham ya? Jangan masing-masing bertahan di ego, nggak mau mengalah. Yang di bawah wajar dan seharusnya mengalah kepada yang di atas, dan bukan mengalah. Nah, memang sudah keharusannya seperti itu. Dan yang di atas ketika yang di bawahnya yang muda datang kepada dia lebar dada, menerima dan memaafkan kalau memang ada kesalahan. Walaupun kesal tetap dimaafin. Begitu. Paham ya? Maka Rasulullah katakan karena silaturahim mereka. Artinya secara umum silaturahim itu harmonis. Tidak ada mangkal, tidak ada apa. Jadi memahami kekurangannya masing-masing, menerima, menghormati kelebihannya masing-masing. Jadi dengan silaturahim rumah-rumah sejahtera. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau kita pahami sebaliknya, yang bikin rumah gersang, nggak enak, nggak nyaman, hawanya beda, bisa jadi
Bisa jadi ya, bisa jadi salah satu faktornya silaturahimnya kurang terjaga atau bisa jadi putus. Semoga bukan rumah kita yang begitu. Semoga rumah kita mah rumah yang tadi yang makmur, yang sejahtera. Ini berarti istilah bahasa ini mah rumahku adalah surgaku gitu. Bukan hanya melibatkan dua sisi antara istri dan suami, tapi lebih luas. Wa Ahmad, dan juga riwayat Imam Ahmad di sana diruwatihi thiqat dengan sanad para periwayatnya yang thiqat itu terpercaya. Jadi para periwayat hadisnya itu terpercaya, tidak ada yang cacat ya. Cacat amanah ada ya. Mumpung belum jauh kita cukupkan dulu. Mumpung belum ini masuk, kita cukupkan dulu. Dan demikian mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta saudara kita secara seakidah, seagama, seiman, dan juga saudara kerabat kita, keluarga kita, dan jalinan silaturahim di antara kita, keluarga kita, semoga erat ya, terbina harmonis, sehingga dengan sebab wasilah tersebut kita termasuk hamba Allah yang sejahtera, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Adanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin. Mari sama-sama kita doakan semoga guru kita senantiasa diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berbahagia kedua akhirat dikasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing kita di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dalam al-Fatihah. Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala lana asrabna wa tu alaina tawban tasilu kulla rawan wastur lana al-awrati wa روعتي واغفر لي والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو غيرة أو صفة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا مما لم يئسف مما بالمصطفى رسولي نظر لكل سري صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عداد تخصيص والحمد لله في البحر والطعام والحمد لله في البحر والطعام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Power off.